akunya, bukan pengganti. Di mana tertulis di dalam kitabnya Yahudi bahwa yang dikutuk itu adalah pengganti? Di mana? Jawab. Dia udah gila ini. Jawab. Itu memang dikatakan, dikatakan orang yang kalau tergantung melewati malam nanti disebut terkutuk kan gitu. Orang-orang. Nah, siapa itu? Itu siapa? Itu yang dikutuk Elohim itu siapa? Yesus atau Yudas? Kan dia kan waktu dulu kan kala perang orang-orang digantung di atas kayu itu kan. Ngaur. Itu ceritanya pertanyaan saya. Pasal berapa Pertanyaan saya jelas. Jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya jelas. Kamu tunjukkan di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana dalilnya? Yesus jangan kau berbohong. Itu artinya Paulus mengambil contoh. Kok jadi Paulus ya? Saya tidak tanya Paulus. Yang saya tanya kitabnya orang Yahudi yang mengatakan yang disalib itu adalah pengganti. Ya di mana dia ngambilnya di mana? Ya kan di mana? Paulus mengambil contoh orang yang terkutuk itu digantung di atas salib itu. Jangan ke situ dulu. Yang kita minta itu adalah dalilnya, dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana? Berarti nggak ada. Berarti kamu pembohong. Berarti kamu pembohong. Berarti agamamu diasaskan di atas kebohongan. Iya kan boleh 3 berarti kali agamamu bohong. 3 hal. Ngarang-ngarang cerita. Kan Islam ngajarkan boleh 3. Ya kalau di agamamu seluruh hal. Dalam agamamu seluruh hal. Dalam agamamu seluruh hal boleh-boleh. Saya buktikan di agamamu. Saya buktikan dalam agamamu segala hal boleh bohong. Itu cuma kamu saya buktikan dalam agamamu boleh bohong. Oke. Saya katakan ini saya bacakan samamu. Saya bacakan dalil kalau di dalam agamamu semuanya itu berasal dari kebohongan. Roma 5 nomor 20. Ya, itu kalau bohong. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Sabar, diam. Saya buktikan kalau agamamu itu dibentuk dari seluruh kebohongan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dusta, di mana ada dosa, harmatia dalam bahasa Yunani, maka di situ bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kata Paulus, di mana ada dusta, di situ kasih karunia semakin bertambah. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban. Diam dulu. Baiklah, aku sendiri bukan merupakan satu beban bagi kamu. Ini ngomong sendiri. Tetapi dalam kelicikanku, aku buktikan samamu kalau agama Kristen itu dibentuk dari kebohongan. Oke? 2 Korintus 12, 16. Iya, dengar. Bukti bahwa dalam agamamu itu semua bohong boleh. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Aku menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi agamamu itu didirikan di atas kebohongan. Oke? Paham sampai sana? 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Nah, terhadap Tuhan aja berdusta. Agama itu berdiri di atas kebohongan. Itu dalilnya. Silakan. Ya, oke. Kita jumpa lagi. Bentar, Bang Harepa. Sebentar belum ke El Sadai. Bang Harepa.
Jaringan saya jelek ya. Iya, agak lelet gitu enggak. Ya, dibuka mute-nya. Yuk, silakan. Muslim apa Kristen, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, sebentar dulu ya biar dijawab dulu sama silakan El Sadai. Oke Bang, bahwa santri kusimak membawa kebohongan kan gitu. Bahwa sana gini Bang, yang mengaku bohong kan jujur. Bukan mengaku jujur tetapi bohong. Itu cuma. Dengar nih cuma. Bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna, maupun nabi maupun rasul tidak ada yang sempurna manusia. Hanya yang sempurna hanya Tuhan, kan gitu. Tuhan. Nah, Yesus Tuhanmu nggak sempurna. Nggak lama. Tuhanmu Yesus nggak sempurna. Jangan dipotong dulu cuma ini. Bahwasanya namanya Tuhan pasti memiliki hati Bang Cuma. Apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan? Kan gitu. Apakah dia jujur? Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Ya Paulus lah itu, Paulus itu yang mengatakan itu. Jangan potonglah dulu, kan itu ketika bernarasi. Kan saya bukan menyinggung Anda. Ini, gini. Bernarasi tapi bohong. Dengar dulu. Bernarasi tapi bohong. Artinya Nabi itu pun manusia Bang Cuma. Rasul pun manusia, ya. Artinya Tuhan itu menguji hati. Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Apakah dia merasa bohong tetapi jujur? Kan gitu intinya cuma. Dan yang paling intinya cuma Tuhan itu menguji hati. Apakah di kebohongan adalah jujur? Masalahnya Paulus jujur kalau kalian itu dibohongin. Alamak, ini kan bilang Paulus itu cuma manusia biasa cuma. Tidak. Iya makanya dia mengaku jujur bahwa dia menjerat kalian dengan kebohongan. Yang menilai itu cuma Tuhan, bukan manusia. Makanya Paulus mengaku aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu-tipu. Kan dia Paulus jujur. yang mengatakan itu. Kan dia jujur. Justru karena dia jujurlah sampai kami umat Islam tahu, ternyata agama Kristen ini adalah kumpulan orang-orang yang dijerat dengan kebohongan. Ya dengar cuma. Ada manusia yang jujur di dalam kebohongannya. Ada manusia tidak merasa bohong di dalam kejujurannya. Kan gitu. Artinya Paulus jujur kalau Paulus menjerat kalian dengan kebohongan. Apalagi? Kan dia jujur, dia bohong. Itulah namanya jujur juga. Bukan berarti kebohongannya itu menjadi benar setelah dia jujur. Aneh Anda ini. Setelah dia jujur bahwa agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan, bukan berarti berubah agama kebohongan itu menjadi benar. Dengar ada manusia. Sekarang kalau begini, gantian, saudara. Kalau ada orang jujur telah membunuh seseorang, saya jujur, saya membunuh orang tersebut. Apakah orang itu menjadi hidup karena dia jujur? Ya enggak, kan mampus. Kan dia jujur. Ini kan dia jujur. Ya sekarang dia jujur bahwa dia mengajarkan agama Kristen itu dengan kebohongan. Terus kan agama Kristen ini apa? Bahwasanya dia jujur. Agama Kristen ini bohong atau bukan? Agama Kristen ini kebohongan atau bukan? Lari kemana-mana lah kalau cuma. Gimana? Saya kan saya membaca dalil yang ada di dalam kitabmu. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Gini cuma, kan dia jujur licik. Tapi orang sudah terlanjur jadi Kristen. Harusnya setelah Paulus itu jujur, kalian keluar dari jerat tipu dayanya. Kan aneh. Ada dengar cuma ya. Kau sudah bilang dari Paulus jujur. Paulus jujur kalau dia telah menjerat kalian dengan kebohongan. Setelah dia jujur, pertanyaannya sekarang, ente masih mau di dalam jerat kebohongannya atau Anda melepaskan diri? Loh, kan sudah bilang gini. Kami mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti Paulus. Lah, kalau ente mengikuti Yesus, ente jadi orang Yahudi. Dan kalau ente bisa jadi orang Yahudi, ente harus masuk ke dalam rahim wanita-wanita Yahudi. Makanya juga gini. Pieto. Ada Tuhan juga membawa agama. Ya cuma ya dengar ya.
Tuhan itu cuma untuk semua manusia yang percaya kepadanya. Nah, parah. Nah, gitu. Parah. Artinya harus cuma. Kalau Paulus sekarang mengaku kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya, kau korbannya. Sekarang kau mau nipu saya juga dengan tipu daya. Oh no, tidak ada jalan untuk itu. Sorry lah ya. Sorry loh. Kan sudah bilang sekali kan Paulus sudah jujur. Kamu sudah dijerat dengan tipu daya. Sekarang kau mau jerat saya dengan tipu daya juga. Oh sorry lade. Kan itu kamu juga mau percaya, kalau mau dia percaya terserah kamu. Ya justru karena urusanku itulah maka saya hadir di sini. Meluruskan supaya kalian jangan menjerat umat Islam dengan tipu dayamu itu. Siapa yang menjerat kau cuma? Kau aja yang loh, Paulus sendiri mengatakan, aku telah aku suatu dia katakan gini, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kan dia jujur, dia licik. Dia jujur bahwa dia mengajarkan agamanya dengan kebohongan. Betul. Berarti agamamu agama kebohongan atau kebenaran? Loh, kan saya mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti Paulus. Masolang generasi. Artinya harus cuma manusia itu tidak dari dosa. Manusia itu Paulus datang nih. Paulus mengaku, aku menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, dengan kebohongan. Dia gitu ya? Iya. Ya jujur bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dijerat dengan tipu daya. Artinya dia jujur cuma kan gitu, dia jujur gitu. Ada manusia cuma tidak mau jujur. Itulah saudara, kenapa Yesus mengatakan bahwa korban Paulus itu 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Lalu setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sudah jadi orang neraka, ditambah lagi 2 kali lebih jahat. Inilah buktinya. Sudah tahu bahwa Paulus menjerat dengan tipu daya, tapi merasa enggak merasa dirugikan, malah bangga gitu loh. Dengan malah bangga gitu loh. Alamak, bangga dia. Bangga. Ini kamu nggak waras berarti. Alamak. Ini benar kata Al-Quran ini. Sumum bukmun umyum layar juun. Mereka matanya itu sudah buta, kupingnya sudah tuli. Jelas-jelas Paulus mengatakan, aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu daya, dengan kelicikan. Anda sudah tahu itu, Anda sudah paham itu. Kenapa Anda masih mau hidup di dalam kelompok yang dijerat dengan tipu daya? Lu bisa tanggapi? Saya kasih analogi dulu. Analogi. Habis itu Anda bicara. Ya. Jadi ada orang memberikan Anda racun, tetapi racun itu dibungkus dengan es krim. Anda dikasih. Kata yang kasih Anda, es krim itu dimakan jarak 3 bulan, 3 tahun paling lama es krim itu akan bekerja dan orang itu mati. Nah, orang yang memberikan es krim itu jujur bahwa aku telah memberikan racun kepada El Shaddai. Kalau dia tidak berhenti makan racun itu, dia akan mati dalam waktu 3 tahun. Anda sudah tahu itu. Orang itu sudah jujur. Kalau yang Anda dikasih itu racun, apa yang Anda lakukan? Tetap memakan racun itu atau memuntahkannya, mencari obat agar racun itu mati bisa di dalam tubuh Anda. Apa yang Anda lakukan? Hanya tertawa gitu. Oke, bisa tanggapi cuma ya. Silakan. Namanya cuma kalau orang jujur cuma pasti sudah dibikinlah racun. Itu sudah aku bilang racun. Ini Paulus jujur. Oke, Paulus top. Dia jujur. Masalahnya ente yang diracun ini, kenapa memperbodoh diri masih tetap aja di situ? Dengar gimana? Namanya jujur cuma sudah dikasih racun sama kita. Paulusnya jujur, top Marco top. Yang bahaya ini yang 2 kali lebih jahat, karena dia sudah tahu dirinya diracun. Bukannya malah mau sembuh, malah ingin orang lain juga ikut teracun.
Kan kalau Anda sudah tahu agama Anda itu, kalau Anda sudah tahu agama Anda itu adalah agama kebohongan, kalau Anda sudah tahu bahwa agama Anda itu agama kebohongan, harusnya Anda berhenti dan jangan mengajak orang lain untuk menjadi ikut ke agama Anda. Loh, siapa yang mengajak kau semua? Lah, jadi kalian misionaris ini ngapain rupanya? Loh, saya cuma mempertahankan iman saya supaya kau tidak membunuh orang. Iman kebohongan Anda itu yang Anda pertahankan. Nah gini cuma, dengar cuma ya, namanya jujur cuma, pasti dia ngasih tahu kebohongannya, kan gitu. Dia setelah dia kasih tahu kebohongannya, yang dibohongi ini sadar atau tidak sadar? Loh, kalau sudah tahu dia bohong, berarti tidak melakukan lagi kayak gitu. Nah, oke, Paulusnya, tapi ente yang dibohongi masih mau hidup dalam kebohongan itu. Loh, siapa yang mengikuti Paulus? Karena kami mengikuti Tuhan Yesus cuma. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus jadi orang Yahudi. Loh. Anda nggak boleh ke gereja. Anda nggak boleh makan babi. Anda nggak boleh pakai perjanjian baru. Karena itu bukan kitabnya Yesus. Anda harus sabar. Anda harus menjadi keturunan Yakub. Jangan nyamar-nyamar. Ini pertanyaan saya. Kembali ke dalam rahim manusia. Cari manusia, pilih tuh dari keturunan Yakub, masuk ke rahimnya tuh. Habis itu kau keluar, baru kau disebut sebagai pengikut Yesus gitu. Orang Yahudi? Apakah yang berfirman orang Yahudi? Pertanyaan saya, yang berfirman Tuhan. Yang berfirman Tuhan. Tuhan. Nah, yang berfirman kepada Paulus siapa? Loh, yang berfirman kepada Paulus ialah Roh Kudus. Nenekmu kiper lah. Loh. Di mana Roh Kudus? Coba kau tunjukkan kepada saya. Di mana Roh Kudus datang kepada Paulus? Satu dalil aja. Satu dalil. Silakan. Halo. Ngapain begini ya? Bibirnya yang Roh Kudus bisa dipoto. Kan nggak bisa dipoto juga. Mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus? Mana? Emang itu bisa divideokan? Kan nggak mungkin divideokan. Dalilnya mana? Dalilnya kalau Roh Kudus datang ke Paulus mana? Paulus. Dengar ini. Di dalam Kisah Para Rasul 9, Tuhan Yesus berkilahian Tuhan Yesus. Katanya Roh Kudus, kenapa jadi Yesus? Dengar ini. Kasih sudah Tuhan Yesus dengan Paulus bertemu. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Kutanya lagi, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang memberikan 13 kitab kepada Paulus itu siapa? 13. Oke, cuma ya. 13 cuma. Yang 13 kitab karangan Paulus itu dari mana? Dengar dulu. Mulai Kejadian sampai Maleakhi cuma. Itu sudah ada kian. Ya, dengan bahasa Ibrani. Dengarin cuma. Nah, mulai dari Yohanes sampai Wahyu cuma. Ya. Yohanes, Matius, Lukas, kan gitu. Matius, Lukas, bingung sendiri. Kan sudah ada dengar dulu ini. Sudah ada ditulis dengan teks Ibrani juga. Dengar ini. Dengar dulu. Paulus juga. Kenapa Paulus menerima 13 kitabnya itu dari siapa? Yesus kagak, Roh Kudus kagak. Lalu dari mana? Ulang cuma. Masolang generasi. Di mana? Yesus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Bapak tidak pernah berfirman kepada Paulus. Roh Kudus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Lalu 13 buku Paulus ini dari mana? Dengar ini. Buktinya cuma bahwasanya Paulus bisa bermujizat. Bahwasanya itulah bukti yang nyata. Bahwa dia kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang mampu bermujizat. Matius 24 nomor 24. Jadi Paulus mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan, tipu daya. Kamu sudah tahu kan kalau Paulus itu mengakui kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak mau meninggalkan
kebohongan agamamu yang diajarkan Paulus. Kan? Dia sudah jujur dalam kebohongannya, kan gitu. Berarti dia orang jujur. Manusia berarti yang ketika dia jujur mengatakan, itu namanya munafik. Ketika dia jujur mengakui bahwa ajarannya itu adalah kebohongan, dan Anda tahu bahwa ajaran Paulus itu adalah Kristen, apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan ialah bahwasanya menilai bahwasanya Paulus itu benar-benar orang jujur. Nah, setelah dia jujur bahwa ajarannya adalah ajaran bohong, apa yang Anda lakukan? Tetap di dalam kebohongannya, tipu dayanya, kelicikannya, atau Anda keluar dari situ? Dengar dulu. Mengambil apa kebenaran yang dikatakan dia. Tidak ada kebenaran, dia bilang kebohongan. Dia bilang, aku menjerat engkau dengan kebohongan. Gimana sih orang ini? Nah itu luar kebenaran itu cuma. Itulah yang dengar dulu. Bahwasanya agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan. Dengar cuma ini. Itulah kebenaran itu artinya Paulus itu cuma dia mengakui kebohongannya. Berarti dia jujur. Ya udah, oke, bagus. Oke, jujur bahwa agama Kristen itu adalah agama bohong dari Paulus. Sudah, selesai. Tepuk tangan untuk Paulus. Lagi itu. Bahwasanya artinya itulah yang kita contoh dari Paulus. Kita jujur kalau kita melakukan kesalahan. Sabar dulu. Gitu cuma. Sabar dulu. Ini materi buat anak-anak saya. Dengarkan anak-anak saya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16, di situ ada penambahan kata oleh Lembaga Bible Indonesia. Kata panorgos itu kelicikanku, itu tidak ada kalimat kamu berkata. Jadi seakan-akan Paulus itu menuding orang lain berkata dalam kelicikanku. Sebenarnya tidak ada kata kamu berkata di situ. Bahasa Yunani mengatakan panorgos itu artinya dalam kelicikanku. Kelicikanku. Tapi Lembaga Bible melakukan penambahan kata agar seakan-akan orang lain yang berkata kalau Paulus itu licik. Padahal tidak. Di dalam 2 Korintus 12:16 itu, coba saudara-saudara cek dalam original teksnya, itu tidak ada kata kamu berkata. Tetapi langsung Paulus itu mengatakan begini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat engkau dengan kebohongan. Jadi tidak ada kamu berkata. Kalau di terjemahan Bible Indonesia mengatakan begini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu berkata dalam kelicikanku. Kamu berkata itu nggak ada. Dalam original teks itu nggak ada. Jadi anak-anak saya yang pemula-pemula ini tolong dicatat. Tidak ada kata kamu berkata di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Tetapi itu langsung pengakuan sendiri oleh Paulus. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi Paulus itu mengajarkan ajarannya dengan kebohongan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengajarkan boleh berbohong 3 hal, 3 hal ini tidak membuat kita jadi penjahat. 3 hal ini tidak membuat umat Islam jadi penjahat. Menyenangkan istri, mendamaikan orang yang berseteru, mensiasati lawan pada saat perang. Itu tidak akan membuat kita menjadi orang jahat. Tapi Paulus mengaku dia menjerat orang Kristen dengan kebohongan. Jauh daripada itu teman-teman sekalian, di dalam Roma 5 nomor 20 Paulus mengatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dosa, di mana ada dusta bertambah banyak, di sana kasih karunia akan menjadi berlimpah. Jadi menurut Paulus, semakin kita berdusta, semakin berdosa, semakin banyak dosa, maka semakin banyak kasih karunia berlimpah-limpah. Itu menurut Paulus. Jadi kemudian dikatakan di dalam Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, membohongi, menipu, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu, aku Paulus tetap bersuka cita. Satu lagi, kebohongan-kebohongan Paulus saudara-saudara
Anda bisa baca di dalam Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan. Ini bukti kebohongan Paulus. Tidak ada satu manusia pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kebohongan Paulus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, kebenaran Taurat itu Yesus katakan di dalam kitab Matius 5:19 itu. Apa kata Yesus? Dan apabila sebaliknya, orang yang tidak meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan orang lain untuk jangan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Jadi Paulus telah berbohong dengan mengatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus membantah, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu bukti kebohongan Paulus, anak-anak saya sekalian. Untuk dicamkan, dicatat, dan dipelajari. Jangan sampai nanti masih ada misionaris yang datang mengajarkan agama kebohongan. Demikian, lanjut. Oke, saya tanggapi cuma ya. Itulah sudah aku bilang cuma bahwasanya Rasul Paulus ini dia adalah manusia. Dia mengaku dia bahwasanya di dalam kesalahannya ya. Nah, dalam arti cuma di situ. Ada cuma manusia yang tidak mengaku bohong. Dia merasa jujur, tetapi dia bohong. Gitu cuma. Bahwasanya orang jujur itu cuma tidak tahan di dalam kebohongan. Artinya cuma di situ bahwasanya Paulus juga bilang cuma apa? Karena Tuhan itu sangat luar biasa. Gitu ya. Dia juga jujur. Dia bodoh karena Kristus. Artinya itu cuma Rasul Paulus saja cuma juga bodoh karena Kristus. Sementara kita manusia biasa cuma yang tidak tahu apa-apa juga. Pasti kita bingung juga. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan akal. Tidak bisa diakal-akali kemahakuasaannya. Gitu cuma ya. Artinya cuma Tuhan itu pasti menunjukkan kemahakuasaannya sendiri. Bukan manusia mencari kemahakuasaannya, bukan, tetapi Tuhan yang menunjukkan kemahakuasaannya melalui apa? Melalui para nabi. Kamu mau jualan apa? Agamamu itu agama kebohongan. Kau mau jual apa lagi? Kau mau jual apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus nebus dosa. Yesus mati terkutut di atas salib. Semua itu kebohongan. Paulus mengakui itu. Udahlah, nggak usah kau jual lagi agama itu. Yang sekarang harus kau pikirkan, bagaimana kau selamatkan dirimu dari jerat tipu muslihat Paulus. Kenapa kamu masih mau menjual agama yang kebohongan itu? Yang mengajarkan aja sudah jujur. Aku menjerat kalian dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kenapa justru kau masih mau pamer itu? Paulus sudah jujur, agama yang diajarkan itu agama bohong. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi harus tahu, inilah dia Paulus, penyakit sampar. Orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kenapa Anda percaya lagi? Bukankah Paulus sudah jujur? Aku telah menjerat kamu dalam tipu daya kebohongan. Makanya saudara, di dalam Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Nah, coba Anda baca tuh. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Di situ cerita lengkapnya Paulus bertaubat dari agama Kristen. Baca. Jangan cuma bisa tertawa. Oke, lanjut. Ya, baik. Ini ada Bang King. Bentar, Sadai. Mute dulu. Bang King. Bang King, monitor Bang King. Dibuka mute-nya, Bang. Hadir. Ya, silakan kalau mau bantah dari Kristen kan? Ya, Kristen. Ya, silakan. Apa temanya? Kristen, apa tadi Gurunda diajari dengan kebohongan? Paulus. Ya. Kristen tidak pernah diajari kebohongan, Dinda.
Itu Paulus sudah mengakui kok. Dia menjerat kalian dengan tipu daya. Di mana ada Pak? Saya baca. Tadi sudah dibacakan samamu di 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat nomor 16. 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu? Ya. Ya, saya pelajari dulu bentar. Apa artinya? 2 Korintus. Ya, apa artinya? Ya, misi Paulus itu ya menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, apalagi? Terjemah. Di sini ada artinya nih. Artinya ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pelayanan dan hubungan antar orang percaya. Jadi di sini kita disuruh untuk jujur sesama orang percaya, gitu artinya Bang Juma. Iya, Paulus sudah mengakui, dia sudah jujur kalau dia menjerat dengan kelicikan, dengan tipu daya, dengan kebohongan. Apalagi, ada nggak nabiku Nabi Muhammad mengatakan hal seperti itu? Aku menjerat kalian dengan tipu daya dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kebohonganku. Ada nggak? Nggak ada. Paulus ini orangnya jujur mengakui kalau agama yang diajarkan itu adalah agama yang dihasilkan dari menjerat orang-orang. Kan dia mengaku tuh. Di dalam Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk kemudian sebagai rasul bagi non-Yahudi. Izinkan saya mengurai sedikit aja. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saya kembalikan kepada saudara nantinya. Di dalam hukum Taurat dikatakan begini. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Sebab akulah Tuhan. Lalu apa katanya? Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Karena ia adalah hak ayahmu. Jangan mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Jangan kau singkapkan auratnya. Karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu. Karena ia kerabatmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu. Karena dia adalah kerabatmu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau hampiri istrinya. Karena ia istri dari saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan. Janganlah. Pertanyaan saya. Menurut Paulus ini masih berlaku atau tidak? Jawab. Larangan ini masih berlaku atau tidak? Masih berlaku nggak ini? Tidak. Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku berarti boleh kan? Bukan gitu dalam artinya, Dinda. Lah kalau bukan begitu, Masya Allah. Inilah yang disebut menjerat dalam tipu daya. Aku Tipu menjerat daya engkau itu, dalam bentar. tipu daya. Tipu Aku daya menjerat itu dalam engkau bahasa dalam Yunani kebohongan. apa? Bentar, Linda. Dia mengatakan jelas, saudara. Dia mengatakan panorgosos, kelicikanku. Kelicikan. Aku menjerat engkau. Dalam kelicikan, dalam tipu daya. Jelas itu. Itu pengakuan dia sendiri. Maka saya bertanya, apakah perintah larangan-larangan ini? Jangan kau menodai istri ayahmu, jangan kau menodai istri anakmu, jangan kau menodai istri pamanmu, istri. Ya. Apakah ini masih berlaku? Oke, Kau boleh katakan saya tidak.
Enggak boleh saya tanggapi Tidak sebentar. ketemu. Sebentar aja, 1 menit aja. Berarti kalau sudah tidak berlaku larangan itu berarti sudah boleh. Pantasan aja kata Dinda Vera Esther, penyakit Esther tinggi itu di kalian. Ternyata biar orang saya tanggapi. Ya, silakan. Maksudnya ini dolo bahasa Yunaninya dolo. Tipu daya kan? Dolo. Di sini maksudnya Paulus ini dulu kan seorang penipu, licik, jahat. Jadi setelah dia bertobat, ya bentar. Jadi setelah bertobat, dia menerangkannya supaya dia jangan ada yang percaya dengan kelicikan yang dulu. Dulu dia kan jahat. Ya, di mana dia licik? Di mana dia licik? Pada saat dia membunuh, dia tidak licik. Dia datang dengan apa adanya sebagai seorang pembunuh, penjagal. Bukan itu yang dimaksud. Coba Anda baca kemudian secara lengkap 2 Korintus 12 itu. Itu bukan masalah pembunuhan ketika dia menganiaya murid Yesus. Enggak. Coba Anda lihat itu baik-baik. Bagaimana kemudian ketika dia kembali ke kota Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 21 itu. Apa yang dilakukan? Bertaubat dia. Bertobat dari mengajarkan orang makan babi. Bertobat dari mengajarkan orang tidak bersunat. Baca. Iya, dengar dulu. Dikatakan apa yang saya mau dengarkan? Dia katakan dia kelicikan itu. Dia dulu kan jadi hamba Tuhan. Udah. Dia tidak tulus dalam pelayanannya. Dia licik gitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Tuhan jadi dia berkata, jangan tiru dengan kelicikan dia tadi, supaya kamu tidak dengar. Di mana itu? Coba saudara. Kapan Paulus jadi pengajar sebelum dia menjadi tokoh Kristen? Kapan dia pernah mengajar? Setelah dia bertobat, dia jadi pelayan Tuhan. Iya, setelah dia pelayan, dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau tipu daya dengan kebohongan. Kapan dia menjerat orang dengan kebohongan? Enggak ada. Selain agama Kristen, enggak pernah dia menjerat orang-orang Yahudi. Selain dia membunuh. Karena dia dituduh itu licik gitu loh. Bukan dia yang licik. Bukan dia dituduh licik. Dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Berarti kan orang mengatakan dia licik, bukan dia yang licik gitu loh. Gimana sih? Tidak ada kata kamu mengatakan itu penambahan. Itu penambahan Bible. Itu bentar saya silakan baca. Kau cari original teksnya. Enggak, saya baca yang tadi 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, silakan. aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Ya, tetapi kamu katakan itu. Katakan itu penambahan. Itu penambahan. Kok penambahan sih? Itu tidak ada dalam original teksnya, Cak Ayu. Kok tidak ada? Tidak ada, itu penambah. Ayo, siapa yang bisa buka kamera di sini? Ini. Ada? Buka. Kau tunjukkan Alkitab Sabda, saudara. Silakan. Kau buka Alkitab Sabda. Ini. Buka Alkitab Sabda. Enggak, ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah original teksnya Cak Ayu, Alkitab Sabda. Itu bahasa itu monitor Ustaz. Ustaz Alif. Monitor. Ya. Dinda minta tolong dia Alkitab Sabda biar kita lihat original teksnya. Siap Guru Nda. Oh, ini udah ya. Kalau guru saya yang buka kamera ini aman. Yang mana guru? Silakan dibuka. Atau Bang Alif ini? Enggak, ini Guru Nda, ini kan di Alkitab Sabda ini ya. Tapi kita lihat ini pembuktian ketidakkonsistennya penerjemahan. Ini jangankan ke Alkitab Sabda, izin Guru Nda ya, saya tampilkan dulu. Ini ada terjemahan, ada TB, ada TL, terjemahan lama. Di terjemahan lama tidak ada kata kamu katakan. Ini aja udah nggak jujur terjemahannya. Terjemahan lama di sini dikatakan apa, coba kita baca ya. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik, sebab licik, sebab dusta, aku tangkap kamu dengan muslihat. Enggak ada kalimat kamu katakan. Ini enggak ada. Jadi kitabnya teman-teman Kristen itu ditambah dari LAI.
Coba. Berterima kasihlah kepada Apologet Islam Indonesia, saudara-saudaraku Kristen. Kami datang menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Jadi mana? Coba Dinda. Enggak, jadi mana yang benar? Ini kan belum benar. Yang benar kembali kepada yang ada teks Yunaninya, nggak ada kalimat, nggak ada kata tambahan kamu katakan tuh nggak ada. Maknanya sama cuma. Ya. Kok mananya sama? Sama juga terjemahan cuma. Ya. Tapi maknanya sama. Ya, artinya di situ. Aku menjerat engkau dalam tipu daya. Sekarang kamu ingin menjerat saya juga gitu? Hah? Kamu jadi korban, kamu korbannya Paulus. Sekarang kamu jadikan saya juga korban begitu? Masalah generasi tidak akan pernah berhasil, kawan. Kok nggak berhasil? Namanya kok nggak akan berhasil? berhasil? Ya. Arti terjemahan itu bisa berbeda tapi maknanya sama. Kau mau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu? Kamu ingin ikuti pendiri agamamu, menjerat Bang Suma dengan tipu daya? Oh nggak bisa. Tunjukkan tidak original teksnya. Cuma terjemahan. Udah kau diam, tutup lubang pantatmu. Diam dulu, sadar. Lubang pantatmu tutup, pakai Alteco, jangan bersuara. Lanjut. Kita mau menyelamatkan, justru mau menyesatkan dirinya, kan aneh. Mana? Dari mana? Maaf, mic-nya kepencet. Ini loh kata ini. Lagi. Ini kata ini. Satu kata ini kenapa di terjemahan jadi ada kamu katakan dengan kelicikanku, padahal nggak ada nih, coba. Satu kata loh padahal ini. Nangis dulu, nangis. Nih, apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Jangan nangis, Kang. Terjemahannya apa? Terjemahannya kelicikanku. Ini terjemahannya nih, kelicikanku. Tapi kenapa di LAI dikatakan ada bunyi kamu katakan dalam kelicikanku? Ini dari mana ceritanya? Tambaga. Jadi bukan lembaga itu kan namanya Tambaga. Mana tonton lagi cuma. Dengar dulu. Teman-teman kita sepakat ganti nama dengan lembaga ya. Ya, pencetak kitabnya kita ganti menjadi Tambaga beleng-beleng. Loh. Nah, artinya cuma di situ. Penempatan kata kau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu. Tempatkan pada tempatnya. Kamu ingin membuat saya terkena tipu daya lagi. Kau ingin meneruskan kemudian. Kau ingin meneruskan cara Paulus menjerat dengan tipu daya. Nah, dengar dumanya. Kok penempatan makna kata cuma harus ditempatkan. Di mana asalnya ada penambahan kata kamu katakan itu dari mana? Oke, nah gini cuma artinya. Di mana? Dari mana curinya kata kamu katakan itu dari mana? Bisa ditempatkan kepada kalimat. Ya. Artinya jadi ada gimana? Dasar ular apa yang ada dalam dirimu, kawan? Ular apaan itu mah? Ular cerdik. Kan gitu. Ular cerdik. Ular cerdik bisa tidak katakan ular licik. Ular licik. Kan gitu. Jadi itu kita bahas ini Dinda. Parah. Parah. Itu mana kan lagi nih. Ular yang licik kan gitu. Bisa kita katakan ular yang cerdik kan tidak bisa. Itu benar mengerti bahasa kata. Berat. Gitu lah. Saya pikir tapi sampai nangis dia. Udahlah saudara. Berat.
Misi kami menyelamatkan kalian. Kalau Anda tidak mau selamat, saya tanya tadi. Tujuannya kita bahas itu apa? 2 Korintus 12:16. Gimana itu selamatkan kami Supaya juga? kalian tidak menggaungkan bahwasanya Islam disebarkan dengan 3 kebohongan. Boleh berbohong dalam 3 hal. Lah di agamamu seluruhnya kebohongan. Yang kemarin aja belum Dinda jawab pertanyaanku. Itu. Yang disalibkan itu siapa? Itu belum selesai pertanyaan kemarin. Dinda, Apa itu? siapa yang disalibkan itu? Belum selesai kemarin ceritanya. Yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Siapa orangnya? Dia bilang. Ya Yudas, siapa lagi? Di mana dalilnya? Udah saya tanya sama yang lain-lain nggak bisa jawab. Terkutuklah orang. Terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Siapa yang terkutuk? Betul. Yang di atas salib. Siapa yang di atas salib? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang di atas salib. Siapa yang disalib? Orang terkutuk. Betul. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh siapa? Di mana dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Elohim. Dikutuk oleh Elohim. Nah, yang dikutuk oleh Elohim adalah pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa Jadi, yang melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Yudas atau Yesus? Jadi menurut kamu Yudas? Yudas. Di mana dalilnya? Iyalah, siapa lagi? Di mana? Dalilnya Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Di situ nggak ada dibilang Yudas. Gimana sih? Iya, di mana? Di mana ada Yudas? Di mana? Di mana? Tapi kamu bilang Yudas Di yang mana disalibkan. tidak ada Yudas? Di mana? Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang kamu hukum melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Nama Yudas itu tidak ada ditulis di situ. Di mana sih? Namanya nubuat itu tidak nyebut nama Cahayu. Orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Jadi kok Yudas? Nah sekarang, gitu. Sekarang dalam tragedi Yesus dan Yudas, siapa di antara keduanya yang terkutuk? Oke, saya jauh Jumaya. Yudas itu pintar. Di mana dia digantikan? Itu loh. Kalau dikatakan terkutuk Jumaya. Masalah Ya Jumaya. Di mana dikatakan dia Yudas? Di mana ini? Ini ya. Itu kan nubuat, tidak menyebut nama karena itu nubuat. Iya. Tetapi yang duduk dalam perkara itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana tahu Siapapun. kau dia yang disalibkan itu Yudas? Itu yang saya tanya. Itu dalilnya tadi Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Berarti yang tertulis ini harus jadi bukan hanya Yudas, banyak orang terkutuk yang mati di kayu salib. Tapi Banyak, dalam bukan hanya tragedi Yudas. Yesus Yudas, dalam tragedi Yesus Yudas itu siapa di antara kedua orang ini yang dikutuk? Siapa? Lucu. Jawaban nggak ada yang jelas. Lucu, jawabannya berputar-putar itu loh, nggak ada jawabannya. Lu berputar-putar. Mana ada Yudas dikatakan orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Itu Yudas. kan nubuat. Makanya saya tanya, kalau Sambalus memang itu Yudas yang disalibkan, nubuat. mana dalilnya? Dalilnya mana? Sambalu. Nah. Itu nubuat. Ayo. Itu nubuat. Itu nubuat. Itu nubuat. Ramalan. Itu Nubuat ramalan. dari mana? Ramalan apa ini? Loh, kamu ngerti nggak nubuat itu apa? Jadi Apa itu nubuat? Nubuat itu apa? Sama, Nubuat itu apa? Bentar. Nubuat itu yang nubuat akan itu apa? terjadi di masa depan. Itu Akan terjadi pintar. di masa depan. Berarti yang tertulis di dalam Ulangan 21 itu adalah nubuat yang akan yang terjadi di masa depan. Siapa yang cocok di situ, itulah yang menggenapi. Pertanyaannya, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas untuk disalibkan? Itu siapa? Yesus atau Yudas? Apakah Yudas yang terkutuk pada saat itu? Siapa lagi selain Yudas? Barnabas. Banyak kan? Barnabas, mungkin Barnabas.
Hah? Tadi kamu bilang Yudas. Tapi kamu ya siapapun yang pasti bukan Yesus. Lucu ente ini. Berarti kan saya pasti bertanya. Makanya saya bilang saya bertanya Yesus gitu loh. Yang pasti bukan Yesus. Mana dalilnya Yesus yang disalib? Mana dalilnya Yesus dikutuk? Tapi kamu bilang kemarin Yudas, si Faruk bilangnya karena saya memberikan dua lagi. Karena saya memberikan 2 kandidat, Yesus dan Yudas. Kalau saya memberikan 3 kandidat, Yesus, Yudas, Barnabas, Bom, berarti 3 kandidat ini salah satunya, tapi bukan Yesus. Berarti kalau syarat untuk disalib, sabar. Syarat untuk disalib, pertama, melakukan dosa besar. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. 2 syarat ini terpenuhi enggak untuk Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Udah selesai. Bubar. Rungkatkan. Udah, bubar. Nangis dulu. Oke, gimana? Jawab. Gak ada jawaban. Udah selesai. Untuk apa lagi dilanjut? Ternyata Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Udah selesai. Udah bubar. Bukan untuk mengenapi firman-Nya, bukan dia. Nenekmu kiper, dari mana ilmunya itu? Salib ini, salib. Yang kita bahas salib, bukan doktrin, dogma gereja bukan. Yang kita bahas ini salib. Salib, Dinda. Gimana kamu? Yang kita bahas ini salib. Iya. Salib yang kita bahas, bukan yang lain. Bahas salib terus. Syarat untuk disalib, pertama, melakukan dosa yang besar sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Yesus memenuhi kedua syarat ini enggak? Tidak. Ya sudah, bubar. Berarti kamu bilang salib itu Yudas, bubar. Berarti betul Paulus telah menjerat kalian dengan tipu daya selama ini. Bubar. Si PI bilang Paulus. Mana yang betul? Bubar. Kok jawabannya siapapun gitu loh. Bom bisa di situ, bom bisa, Edis juga bisa di situ. Siapapun yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Siapapun. Yang pasti bukan Yesus, karena Yesus tidak memenuhi syarat. Kenapa kemudian kalian menganggap kematian Yesus itu adalah jalan keselamatan buat kalian? Karena kalian telah dijerat oleh Paulus. Iya. Jadi siapa? Siapa sebenarnya? Kalau memang bukan Yesus, siapa? Pelaku dosa yang memenuhi syarat. Pertama, pertama adalah tidak ada jawaban kan? Gitu. Ada. Dengarkan saya. Siapa? Oke. Dengarkan. Kamu dengar. Oke. Ada 2 syarat tadi kan? Ada 2 syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas menerima suap enggak? Iya, terus? Oke. Lolos pertama. Lolos syarat pertama. Syarat kedua, apakah orang yang menerima suap dikutuk oleh Elohim? Betul. Dua-duanya terpenuhi oleh siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Saya bilang Yudas atau Barnabas, dua-duanya. Jadi siapa yang betul? Berat saudara, berat. Tidak ada jawab. Dua-duanya terpenuhi oleh Yudas. Sekarang muncul penyesat yang menipu, yang menjerat dengan tipu daya. Dibalik. Yang disalib Yesus. Kata si PI, dibalik. Sang penipu yang menjerat dengan tipu daya, dibalik bahwa yang mati adalah Yesus untuk menyelipkan konsep penebusan dosa. Terjawab bukan? Berat. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Enggak ada jawaban. Sementara 2 syarat kamu iakan semua untuk Yudas. Kau cari lagi siapa? Coba. Sudah terjawab. Dua syarat ini terpenuhi oleh Yudas. Kata si Ucup, Paulus.
Tadi kau bilang lagi Barnabas. Salah dia itu. Salah dia, salah. Karena kenapa? Tidak ada dalilnya. Salah siapa si Ucu itu salah. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya yang dikutuk itu adalah Paulus. Nggak ada kan datanya seperti itu, nggak ada kan? Tapi yang dikatakan adalah tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya Paulus menerima suap. Kalau kami nggak ada. Yang ada dalilnya menerima suap itu adalah Paulus siapa? Yudas. Udah selesai. Ya, kalau kami jelas yang disalibkan tuh Yesus, Roma 5 ayat 8. Kamu siapa yang disalibkan? Ya Roma, Paulus dalam kelicikan. Kau masih mau membawa data dari sang licik. Kau masih mau membawa orang. Loh, semua menjerat engkau. Aku menjerat engkau dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kau masih mau pakai? Alamak, Dinda dituduh. Sudah ditunjukkan dalil bahwa bukan dituduh, itu ucapan dia sendiri, bukan kamu mengatakan. Tidak ada itu, nggak ada. Ini bukan kamu mengatakan ini? Nah, ini ular kadal. Ular apa yang ada? Saya bertanya itu tidak ada jawaban. Siapa yang disalibkan tidak ada jawaban. Gitu loh. Tadi yang memenuhi syarat siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas, udah. Mana dalilnya? Itu kau sebutkan. Ya itu kau sebutkan sendiri namanya. Gak ada di situ dibilang namanya Yudas yang disalibkan. Ya teman-teman, kalian dengar nggak dia sebut nama Yudas tadi? Dengar nggak teman-teman? Terkutuk kan, yang terkutuk, yang menerima yang terkutuk itu yang memenuhi syarat Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim Yudas. Yang menerima suap Yudas. Mana dalilnya? Kalau kami jelas Yesus yang salibkan, ada dalilnya Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menerima suap. Menerima suap? Tidak ada. Yesus orang benar. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus dikutuk? Dikutuk, tidak pernah dikutuk. Dia disalib. Tidak pernah. Dia disalibkan untuk menggenapi firman-Nya. Coba jawab dulu Dinda. Mate Mija. Gak ada jawaban. Bilang aku nanya itu aja gak ada jawaban. Mate Mija. Jelas sekali. Siapa pengganti Yesus salibkan siapa menurut kalian? Siapa? Sudah aman nih, aman. Bilang sudah aja aman. Gak bisa jawab, udah selesai. Kita selesaikan pertanyaan yang lain kita bahas. Udah selesai. Kau sudah dijerat dalam tipu daya, susah untuk siuman. Udah. Bisa kamu jawab sendiri yang sudah mengakui. Enggak bisa dijawab. Udah bisa. Udah kita lanjut yang lain, pertanyaan lain. Dinda Ardiansa bisa buka kamera. Dinda Ardiansa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gurunda? Saya buka apa? Kalau tidak salah di Matius 27 ya, nomor 5 ya. Coba Alkitab Sabda. Oh ya, siap. Benar nggak teman-teman? Saya buka sekarang ya. Ingatkan saya kalau saya clear, iya. Soal apa itu Gurunda? Benar ya. Yudas yang disalib. Pak Ardi. Ya. Matius 27. Sebelum buka nangis dulu. Nomor 5. Ini parah nih. Oh ya ini Gurunda. Betul Gurunda, betul. Ada. Mana? Ada. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan? Ya mana? Jangan berbohong lah. Nih ya, di dalam Matius 27 nomor 5. Ini adalah kitabnya orang Kristen, bukan orang Islam. Sepakat? Betul. Coba bacakan. Nah, di dalam sini di catatannya orang Kristen, catatan full. Masa catatan Muslim nggak mungkin ya kan? Baca, jangan. Ya saya baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Sabar. Mati. Sabar dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini
Matius nih Matius 27. Alkitab Sabda kucluk. Alkitab Sabda kucluk. Kucluk kali di orang. Longor kali Mbak jadi orang Mbak. Woi Longor. Alkitab Sabda woi. Longor jangan bohong ini Matius 27. Aku udah anti rungkat ini. Aku udah anti rungkat ini Gurunda. Masalah mau rungkat mau anti rungkat. Ini Matius 275 nih. Nih. Di mana kata? Di Alkitab Sabda kucluk. Kucluk ini Alkitab namanya bukan sabda itu kucluk. Waduh, ini mana, bagiannya Gurunda lah ini. Mana? Silakan Gurunda. Ini Dinda. Dia ini dijerat dalam tipu daya, jadi susah. Oh ya, 1 Korintus 12:16 ya Gurunda. 2 Korintus ya? 2 Korintus 12:16. Ya, aku menjerat engkau dalam tipu daya kelicikannya. Betul Gurunda. Jadi tambahan itu yang itu Gurunda. Matius 27 ayat 5 beda isinya. Gimana sih? Loh. Yang saya tunjukkan tadi catatan Bapak gereja, catatan orang-orang Kristen ya kan. Ini loh di bawah ini loh ada catatannya. Kalau ayatnya bunyinya gini, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Betul. Nah, di sini kan ada huruf J nih. Ada huruf J kecil nih ya. Ini kita lihat. Kita lihat. Itu? Sabar dulu, santai. Nah, di sini diterangkan di catatan live ini, di catatan full live, ini catatan Bapak gereja orang Kristen sendiri. Orang Kristen mengatakan mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara bisa dibuat-buat Dinda. Kalau ayat Alkitab waduh, bisa dibuat-buat. Bapak gereja ditolak Gurunda. Parah ini. Menghujat Kristen ini orang. Menghujat ini Gurunda. Ini yang jelas ini Matius 27 nih, Matius 27. Wah, penghujat ini Gurunda, penghujat ini. Penghujat ini Alkitab saya kok. Gimana sih lu? Aduh, Dinda. Gimana lah kamu mau dikasih pelajaran tapi kamu membantah aja terus. Lanjut nggak bisa jawab, ditanya apa nggak bisa jawab. Oke. Gimana? Kita selesai ya tema ini ya. Saya masih ada waktu sebentar ya. Nah, Dinda nggak jadi ke Pekanbaru, udah siap? Sabar dulu. Sabar dulu. Sudah. Enggak. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Maka dengarkanlah perintahku. Jangan kau menghampiri seorang kerabatnya, yaitu kerabat siapapun di antaramu yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan kau singkapkan kemudian aurat ibumu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu. Jangan kau singkapkan istri dari saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, berdasarkan ajaran Paulus, ajaran imamat ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Jawab. Semua ajaran yang di Alkitab berlaku. Ya. Cayu. Paulus mengatakan kalau di dalam kitab Galatia 2. Sabar, saudara. Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 2 bahwasanya berapa tadi ya, Galatia? Coba kamu baca. Galatia 2 nomor 21. Ya. Bentar. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Larangan-larangan tadi ini benar atau tidak menurut saudara? Ini benar dilakukan atau tidak? Jangan melakukan ini, jangan begini. Ini benar tidak? Benar. Lah, kata Paulus apa?
Kalau kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Mana yang betul? Baca baik-baik dulu. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu larangan-larangan itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Nah, berarti kematian Kristus sia-sia atau tidak? Sebab kebenaran turun Taurat, maka sia-sialah hukum Taurat. Kematian Kristus. Gimana lah kamu ini? Sebelum Yesus datang, hukum Taurat itu masih berlaku. Udah. Iya. Berarti setelah Yesus datang, perintah larangan ini jangan ini enggak berlaku lagi kan? Sekarang Yesus mengajarkan kasihlah sama manusia, kasihmu yang tadi itu masih berlaku hanya atau tidak? Minta Tuhan sekarang, Dinda. Yang tadi itu berlaku atau tidak? Yang mana? Yang mana? Ular beludak. Yang tadi itu loh. Yang di imamat, jangan kau singkapkan, jangan kau singkapkan aurat. Itu kan sebelum Yesus datang ke dunia. Masih berlaku. Sebelum datang Yesus ke dunia itu, Dinda. Yang sekarang ini, yang kutanya sekarang ini, berlaku atau tidak berlaku lagi? Setelah Yesus datang, udah diganti hanya 2 sekarang 2. Berarti ini tidak berlaku lagi. Sekarang kasih mengasihi antara menantu dengan mertua. Cayu. Masuk sekarang dikasih Tuhan hanya 2, kasih sama manusia. Sekarang kasih mengasihi antara laki dengan laki. Dan sekarang kasih mengasihi antara cewek dengan cewek. Vertikal dan horizontal. Makanya dilambangkan dengan salib. Sesanya kisambalo. Dengar kita ngomong, dengar. Di salib itu. Kalau di Indonesia, memang kalau kalian di Indonesia ini, kadang kalian dikelilingi oleh umat Islam yang menjaga hubungan kekerabatan, yang menjaga hubungan mahram, kalian ikut-ikutan. Tapi kalau di luar sana, di tempat kalian mayoritas, tak ada batasan. Itu saling mengasihi satu sama lain. Maksudnya nggak ada batasan gimana, Dinda? Tadi Anda mengatakan larangan-larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Larangan-larangan ini sudah nggak zaman lagi. Iya, sekarang kan nggak berlaku lagi. Berarti kalau sudah tidak berlaku lagi larangan ini, berarti sudah diperbolehkan. Asik, alamak. Pantas aja mereka mengatakan cukup 1 istri. Kenapa? Maksudnya di rumah cukup 1, tapi di luar masalah generasi. Bertobatlah Dinda. Ini parah nih. Ini parah nih, parah. Tenang. Ternyata larangan-larangan ini udah nggak berlaku lagi. Kapan kamu mengharapkan ini masih berlaku? Maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Ayo, pilih mana? Kalian bebas melakukan. Tunggu. Pilih mana? Kalian bebas. Tunggu. Kalian bebas melakukan kemaksiatan sesama jenis atau lawan jenis, atau sia-sia kematian Yesus. Pilih mana? Yang apa pertanyaannya, coba? Kalian bebas. Sorry. Kalian bebas melakukan kemaksiatan plus kematian Yesus menghapuskan dosa-dosa kalian. Atau pilih mana? Ini berlaku tapi sia-sia kematian Yesus. Mana yang kalian pilih? Tidak dua-duanya. Bebas nge-seks? Tidak dua-duanya. Enggak bisa.